Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Pendeta yang bertugas melayani kita pada hari ini adalah Ibu Pendeta Eliani DSTH dan Bapak Pendeta Lampang Tarung STH dan Ibu Pendeta Merlin Lampe SMTH. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah liturgi ibadah tutup tahun, yaitu pada hari Kamis 31 Desember 2020, dibantu oleh Penetua Yanto Tion, Penetua Kurniawati SBD, Penetua Erlina, dan Diakon Miko Fernando, pianis, dan Diakon Ria Andriani, dan Penetua Demiriati SPD MPD, Penetua Lene, Penetua Gayus Juarin SE, dan Penetua Elpina Supiani ST. Kami bertuakan pada tanggal 1 Januari kita akan melaksanakan ibadah tahun baru yang dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 6 WIB. Pendeta pelayanan yaitu Ibu Pendeta Eliani DSTH dibantu oleh pianis Rio Andreas, dan Penetua Matius SE, Penetua Juni Riyadi, Penetua Demirati SPD MPD, Diakon Wiwit Sri Utami SE, Diakon Jessica Maria Pernanda, Penetua Gayus Juarin SE, Diakon Yuli Sonya. Pada pukul 9 WIB dilaksanakan ibadah pendeta pelayanan yaitu Bapak Pendeta Lampang Tarung STH dibantu oleh pianis Miko Fernando, Penetua Jobir Kajunas, Penetua Erlina, Penetua Elpina Supiani ST, Diakon Susan Resina, Diakon Cici, Diakon Agus Septadi, Penetua Markurius SH. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke ibadah. Terima kasih. Salam. Tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi baik suka maupun duka, tetapi dalam semua peristiwa itu Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi semua pasti berlalu dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan kita akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini disertai juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu dengan segenap sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah.
Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaannya lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Ditabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, bait yang pertama sampai yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam.
diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Pengakuan dosa dan berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini diambil dari Almanak Nas GKE, Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Namun sebelum pembacaan Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Bapa yang memberi kami napas kehidupan, dan Bapa yang memberi kami waktu kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sertanya kami telah menyampaikan kidung pujian kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan, dan jikalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau beri roh hikmat-Mu kepada kami sekalian, sehingga firman Tuhan dapat membawa kami ke dalam terang-Mu yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai yang ke-14 dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Ayat yang kelima saya bacakan demikian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini.
Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sampai demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita di akhir tahun 2020, yaitu dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan nas ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab besar kasih setia Tuhan boleh menghantar kami sepanjang tahun 2020 yang sudah kami jalani dan sudah kami lewati sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan jikalau Tuhan mengizinkan kami kembali, biarlah kami boleh memasuki tahun 2021 dengan penuh sukacita. Ya Bapa, untuk membekali kami sekalian pada hari ini dalam rangka tutup tahun 2020 ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga memampukan kami untuk bisa mendengar, untuk bisa merenungkan nas firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kami sekalian, seluruh sidang jemaat-Mu di GKE Marturia. Juga memberkati hamba-Mu
yang akan menyampaikan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19 berbunyi demikian. Judul perikop, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Pada hari ini adalah hari terakhir di penghujung tahun 2020. Kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sebab boleh menghantar kita sampai pada penghujung tahun ini, yaitu 2020. Besok kita akan memasuki tahun 2021. Sidang jemaat Tuhan, hal ini berjalan terus dalam sepanjang hidup kita, dan tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, waktu berlalu. Waktu berlalu dengan cepat, dan kita bersyukur kita boleh hari ini berkumpul beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini yang ditetapkan untuk kita dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19, yang intinya bahwa Yesus menyampaikan pada ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita adalah milik kepunyaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus kita pasti beroleh terang hidup itu. Artinya kita tidak berjalan atau tidak hidup dalam kegelapan. Yang dimaksudkan di sini adalah kegelapan dunia yang penuh dengan kuasa dosa. Saat ini kita hidup, tinggal berusaha di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita berbaur, bahkan kita melibatkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan dosa. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan mempunyai terang hidup itu." Suatu hal yang mengajak kita percaya bahwa kehidupan umat milik kepunyaan Tuhan memperoleh terang di dalam Kristus. Dan kita tidak berjalan pada kegelapan. Saudara sidang jemaat Tuhan, apakah benar ketika kita percaya kita akan berada dalam terang Kristus? Kita tidak berjalan pada kegelapan, pada dosa dunia ini? Sudah jelas Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa di dalam Kristus kita akan mengerti, akan memahami terang yang diberikan oleh Allah bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Terang yang membawa kita kepada keselamatan. Ketika Yesus menyampaikan kesaksiannya bahwa siapa yang percaya akan beroleh terang hidup itu, hal ini juga masih dipertentangkan oleh orang Farisi. Bagaimana engkau bersaksi tentang dirimu sendiri? Anggapan orang Farisi bahwa Yesus berbohong, bisa saja berbohong, karena dia memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Orang Farisi tidak tahu asal dan apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Sehingga ia mengatakan bahwa ia diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Dan yang menjadi saksi adalah Bapa yang mengutusnya. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini mengadakan penghakiman. Dan penghakiman ini bukan dilakukan oleh Yesus sendiri secara pribadi, tetapi juga Bapa yang mengutusnya. Jadi beda dengan kalau ajaran orang Farisi bahwa merekalah yang menghakimi. Yesus katakan, "Aku tidak menghakimi manusia." Yang menghakimi manusia
itu bukan secara pribadi tetapi Allah Bapa dan Ia sendiri. Bapa yang mengutusnya. Karena ketidakpercayaan orang-orang Farisi terhadap Yesus, maka mereka kembali bertanya pada ayat yang ke-19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Karena mereka tidak mengenal Yesus, berarti mereka tidak mengenal Bapa. Sehingga Yesus mengatakan, "Jika kamu mengenal aku, maka kamu pasti mengenal Bapa." Sebab Bapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bagi kita umat Kristiani, umat percaya, tidak perlu kita pertentangkan. Sebab kita tahu Yesus itu siapa. Kita tahu Allah sebagai Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Dan tidak disangsikan lagi. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa. Orang Farisi bertentangan sebab mereka tidak percaya kepada Yesus, berarti mereka juga tidak percaya kepada Bapa. Hari ini seluruh jemaat GKE merayakan peringatan keselamatan yang diberikan oleh Yesus bagi dunia ini. Dia sebagai terang, Dia membawa kita kepada keselamatan, tidak hidup dalam kegelapan. Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, Dia menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari dengan sukacita kita merayakan perjamuan kudus tutup tahun 2020 ini dengan penuh sukacita. Sebagai tanda bahwa kita bersatu di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Bapa kita. Kita mengenang, kita mengingat keselamatan yang sudah Dia nyatakan dan berikan bagi dunia ini. Sidang jemaat Tuhan, untuk bisa berjalan pada terang kehidupan di dalam Kristus, salah satu yang kita lakukan yaitu perjamuan kudus, seperti yang akan dilaksanakan dalam acara perjamuan kudus tutup tahun. Suatu tanda bagi kita sekalian, kita mau hidup dalam terang dan kita mau memasuki tahun 2021 dalam terang Kristus. Berarti kita harus semakin bertumbuh dalam iman, semakin menyadari dan mengerti akan tugas dan kewajiban kita di dalam Kristus. Sebab kita melakukan perjamuan kudus bukan hanya merupakan kebiasaan, tetapi mari kita hayati, kita merenungkan bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita dan membawa kita pada terangnya. Sehingga dengan demikian ketika kita memasuki tahun 2021, kita menapaki terang yang lebih benderang, yang lebih baik lagi dalam pertumbuhan iman kita. Demikian, semoga Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, di mana bisa
melewati hari-hari hidup di sepanjang tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Mari dengan sukacita kita hidup bersama dengan Kristus, bukan dalam kegelapan tetapi dalam terang. Demikian, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, bersama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah, di dalam kerajaan Allah yang kekal sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripada-Nya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami juga memohon pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan, apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka ataupun duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saya undang kita berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus yang mengalahkan yang mengandung dan taruh lahir dari anak darah yang menderita Allah disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga Tuhan yang dalam naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa,
Saudara-saudara yang terkasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jikalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jikalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jikalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna. Tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Disilakan duduk kembali. Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anak semua, dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala Ia diserahkan itu diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasa beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Bapak Ibu Pendeta dan petugas perjamuan kudus bisa mengambil tempat di depan.
Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Sakramen perjamuan kudus kita selesai. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, baiklah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Maha Besar Tuhan, pada akhir tahun ini kami menghormati Tuhan serta mengucap pujian dan syukur atas kasih sayang-Mu yang sudah memilih dan memanggil kami menjadi milik-Mu. Kami mengaku bahwa kami orang yang berdosa dan tiada layak untuk menerima segala berkat Tuhan. Namun kasih-Mu sudah dikirim dari sorga, seperti hujan dan musim buah-buahan, sehingga kami dengan penuh sukacita mendapat makanan yang cukup untuk keperluan setiap hari. Sepanjang tahun yang silam ini, di mana kami berkumpul di sini dalam nama-Mu, Tuhan hadir di dalam roh menurut janji-Mu, dan kami mendapat makanan rohani, roti dan air hidup, yaitu firman Tuhan. Dahulu kami sebagai domba-domba yang sesat, tetapi kami dibawa kembali kepada Gembala dan Pelindung kami, Immanuel. Dengan Injil hamba-hamba-Mu memanggil orang-orang yang sesat supaya bertobat. Ya Tuhan Allah, sekalipun orang yang menanggung beban berat sudah diajak datang kepadamu supaya beroleh damai, orang yang berduka cita dihibur, orang yang lemah dikuatkan. Pada penutupan tahun yang melelahkan ini, terutama dunia terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini, mengajarkan kami bahwa umur kami di dunia yang fana ini singkat adanya. Hidup kami bagai bunga yang berkembang pada pagi hari, tetapi pada sore hari ia layu. Ya Maha Besar Tuhan, ajarilah kami serta sekalian orang percaya untuk pandai menghitung segala berkat-Mu dari hari hidup kami, supaya kami beroleh hati bijaksana. Ampunilah kami dan dosa-dosa kami. Jadikanlah di dalam hati kami hati yang baru dan roh yang teguh, sehingga menjadi hamba yang setiawan, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali kedua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur dan persembahan perjamuan kudus. Nas pengantar, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1 sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Siang malam musim tahun. Musim tahun hilir ganti malanya, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Sidang jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Untuk menerima berkat Tuhan, diundang kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Majelis